Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kami dari kelompok 5 Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember membahas Pancasila sebagai sumber etika. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Khonsah, Falsabila, Nadila Putri, dan Priyani Septiwanti. Submateri yang akan kami bahas ialah pengertian sumber dan etika, jenis etika, nilai yang terkandung dalam Pancasila, norma etik bersumberkan Pancasila, dan urgensi Pancasila. Pancasila sebagai sumber etika merupakan pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, serta ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas, sehingga Pancasila dapat dikatakan acuan dasar dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan bernegara. Pembahasan pertama, pengertian sumber dan etika. Sumber secara bahasa dapat berarti acuan atau dasar atau tempat atau asal keluarnya suatu masalah. Sedangkan etika secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap atau tindakan manusia. Secara umum, etika berarti aturan atau pedoman yang dijadikan setiap individu untuk berperilaku yang baik. Jadi Pancasila sebagai sumber etika itu adalah Pancasila dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia dalam berperilaku di kehidupan sehari-harinya. 2. Jenis etika. Etika terbagi menjadi 2, etika khusus dan etika umum. Etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Contoh, sering beribadah dan menghormati orang tua. Yang kedua, etika umum. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika secara umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Contoh, menghormati orang tua. Pembahasan ketiga adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan. Nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena seluruh nilai di sini adalah nilai kebaikan yang berkaitan dengan kaidah dan hukum ketuhanan seseorang. Kedua, nilai kemanusiaan. Nilai ini yang berkaitan dengan nilai keadilan dan keadaban seseorang baik lahir atau batin, individu atau sosial. Ketiga, nilai persatuan. Nilai yang bermakna suatu tidak terpecah belah, yakni nilai yang menyatukan sesuatu yang beraneka ragam menjadi utuh dan serasi, dan nilai yang menghasilkan cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu hikmat atau kebijaksanaan serta permusyawaratan yang menghasilkan nilai saling menghargai, perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. Contoh dari nilai kerakyatan ini adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terakhir adalah nilai keadilan. Nilai yang bermakna satu tidak terpecah belah, yakni nilai yang menyatukan sesuatu yang beraneka ragam menjadi utuh dan serasi, dan nilai yang menghasilkan cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Nilai ini bisa dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Di antara contoh dari nilai keadilan ini adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain, tidak boros, dan suka bekerja keras. 4. Norma etik yang bersumberkan Pancasila terbagi menjadi 5. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Tujuan etika ini adalah menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara manusia. 2. Etika pemerintahan dan politik. Tujuan etika ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien dan politik yang demokratis. 3. Etika ekonomi dan bisnis. Tujuan etika ini adalah agar pribadi memiliki prinsip ekonomi yang jujur dan adil, dan juga menciptakan suasana ekonomi yang kondusif.
Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuannya di sini untuk menumbuhkan kesadaran kita dalam mentaati hukum dan peraturan yang ada. Yang kelima, etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Nah, etika ini dapat diwujudkan dengan kita menjunjung nilai-nilai pengetahuan dan teknologi agar kita mampu berpikir kritis, logis, dengan cara membaca, menulis, dan menciptakan ide-ide. Pembahasan yang terakhir yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Itu hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Di antaranya adalah 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sumber etika. 2. Pancasila sebagai sumber etika memberi petunjuk bagi setiap warga negara. 3. Pancasila sebagai sumber etika menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat. Terakhir, Pancasila sebagai sumber etika dapat menjadi filter yang menyaring nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan mata kuliah Pancasila sebagai sumber etika. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari kelompok kami. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.